Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salawati wa atammut taslim ala habibina wa habibi rabbil alamin sayyidina Muhammad al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pengajian kita pada kali ini adalah tafsir surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Surat An-Nasr turun di Madinah. Jumlah ayatnya hanya 3 saja. Surat An-Nasr ini membicarakan tentang Fathu Makkah. Artinya pembebasan kota Mekkah, atau dengan kata lain pendudukan kota Mekkah, atau kemenangan di atas orang-orang Quraisy Mekkah. Jadi kata-kata Al-Fathu di dalam Islam kadang-kadang diartikan penjajahan, tetapi yang dimaksud adalah menduduki atau menguasai. Yang mana dengan keberhasilan Rasulullah dan umat Islam menguasai kota Mekkah, Islam betul-betul menjadi jaya. Dan Islam tersebar di seluruh jazirah Arab. Jadi kejayaan Rasulullah menjelang beliau kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah berhasilnya beliau menaklukkan semuanya bangsa Arab di Jazirah Arab. Jazirah Arab itu yang sekarang ini ya, meliputi Saudi Arabia, meliputi Yaman, Emirat, Oman, Bahrain, Qatar, dan Kuwait. Pokoknya ya di semenanjung Arab. Ya. Dengan kemenangan beliau di atas kota Mekkah, maka masuklah orang-orang Arab ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Dan berkibarlah bendera Islam. Dan semakin tenggelamlah agama penyembah berhala. Dan berita akan ditaklukkannya atau dikuasainya Mekkah sebelum kejadian. Yani ayat ini turun sebelum Rasulullah berhasil menduduki kota Mekkah. Ini adalah suatu bukti yang sangat-sangat kuat kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita baca dalam sejarah bahwa Rasulullah itu diangkat menjadi nabi sampai beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala memakan waktu 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, 13 tahun di Mekah itu
beliau bersama pengikutnya yang tidak begitu banyak itu hidup dengan penuh kesulitan, dengan tantangan-tantangan yang sangat-sangat berat ya. Sampai akhirnya ya bisa dikatakan terdesak, tapi sebenarnya adalah atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar beliau berhijrah ke Madinah. Setelah adanya beberapa puluh penduduk Madinah yang telah masuk Islam sebelum Rasulullah berangkat hijrah ke Madinah. Selanjutnya beliau berhasil menaklukkan ya kemenangan-kemenangan ketika beliau di Madinah. Justru Mekah yang hampir-hampir Islamnya itu paling akhir. Nah ini banyak orang-orang Arab itu yang menunggu-nunggu. Ada yang menunggu-nunggu kalau Mekah sudah ditaklukkan, yakni orang-orang Mekah sudah Islam, itu berarti agama Muhammad itu hak atau benar. Mereka baru akan berbondong-bondong masuk Islam. Ada yang tidak begitu. Beliau itu sebenarnya, mereka itu sebenarnya sudah sangat-sangat tertarik kepada Islam. Akan tetapi dihalang-halangi oleh para kafir-kafir Quraisy yang kuat-kuat itu. Ya. Mereka dihalang-halangi oleh ontang-ontangnya kafir Mekah atau kafir Quraisy. Begitu orang-orang Mekah masuk Islam, mereka sudah merasa aman, tidak akan ada yang menghalang-halangi, sehingga masuklah mereka dengan berbondong-bondong ke dalam Islam. Selanjutnya, coba kita baca ayat demi ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang nasrullah, pertolongan Allah. Wal fathu, dan kemenangan atas Makkah. Yang akhirnya dikenal dengan Fathu Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau lihat manusia-manusia yang dimaksudkan adalah orang-orang Arab masuk ke agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka bertasbihlah kamu seraya memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan daripadanya. Sesungguhnya Tuhanmu itu Maha penerima taubat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Firman Allah ini ditujukan ke siapa? Ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Allah mengingatkan nikmat-nikmat Allah dan kemurahan Allah atas Rasulullah dan atas seluruh umat Islam, seluruh orang-orang yang beriman. Jadi maknanya, apabila Allah telah menolongmu, hai Muhammad, menolongmu atas musuh-musuhmu, dan Allah telah menaklukkan Mekah untukmu, yang mana Mekah itu adalah Ummul Qura. Disebut Ummul Qura itu, Ummu itu induk, Qura itu desa-desa. Tapi berlaku juga dalam bahasa Arab, Qura itu negara-negara.
Jadi memang kepemimpinan Islam itu ya seharusnya dari orang-orang Mekah. Karena Mekah itu adalah Ummul Qura. Sejak dari kejadian serangan pasukan bergajah, ya, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala melindungi Ka'bah, di mana orang lain menganggap bahwa itu adalah sebagai perlindungan Allah terhadap orang-orang Mekah. Maka sejak itulah mereka, orang-orang di luar Mekah itu menganggap bahwa orang-orang Mekah itu adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka-mereka yang ketika sebelum Islam datang itu adalah tokoh-tokoh, apabila mereka masuk Islam, mereka pun akhirnya menjadi tokoh-tokoh dalam Islam, pembesar-pembesar dalam Islam. Seperti sabda Rasulullah, khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil Islam. Orang-orang pilihanmu pada masa jahiliyah itu juga adalah orang-orang pilihan ketika masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau lihat bangsa Arab masuk ke dalam Islam dengan berbondong-bondong tanpa perang. Seperti mengalir begitu saja, ya. Dan setelah kejadian pendudukan Mekah ini oleh Rasulullah dan oleh umat Islam, maka bangsa Arab berdatangan dari segala penjuru dengan penuh ketundukan. Karena mereka menunggu-menunggu kalau sekiranya Mekah sudah masuk Islam, maka mereka akan menyusul di belakangnya. Kalau sudah itu terjadi, nikmat yang besar itu, maka bertasbihlah kamu, hai Muhammad, dengan memuji Tuhanmu, mengagungkannya, mensyukurinya atas nikmat yang diberikan berupa pertolongan atas musuh-musuh Islam dan atas didudukinya kota Mekah. Dan beristighfarlah, artinya mohonlah ampunan kepada Allah dan untukmu dan untuk umatmu. Karena Allah itu adalah Zat Maha Penerima Taubat. Mungkin ya orang itu menggambarkan bagaimana kalau orang-orang Islam yang terusir dari Mekah, hijrah ke Madinah sampai lebih daripada 6 tahun, tidak pernah bisa kembali lagi ke Mekah. Kemudian di belakang mereka itu menang di atas orang-orang kafir Mekah. Tentunya yang kita gambarkan mereka adalah menjerit-jerit kegirangan, ya, dan bersorak-sorak gitu ya. Berjoget-joget mungkin. Tapi tidak. Mereka itu dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah dengan menundukkan kepala. Rasulullah sampai kepalanya itu sampai menempel ke punggung daripada kuda atau mungkin khimar yang dinaiki oleh beliau. Saking syukurnya kepada Allah dan saking
yakinnya bahwa kemenangan ini adalah semata-mata nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita dapat pelajaran. Rasulullah saja, orang pilihan Allah, yang dijamin dosa-dosanya diampuni, baik yang sudah maupun yang akan datang. Itu menjelang beliau itu purna tugas, selesai daripada tugasnya, alias menjelang menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu diperintah untuk beristighfar. Yani kamu sebentar lagi akan mengakhiri tugasmu di dunia dan kembali kepadaku, maka beristighfarlah. Nah, kita ini siapa saja kalau usia sudah di atas 40, apalagi sudah 60, apalagi lebih daripada itu, maka yang harus dilakukan adalah banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Lebih daripada itu bisa dipahami bahwa nikmat ini ada 3 bentuk. Terus Allah menuntutnya 3 bentuk tuntutan. Nikmat pertama adalah pertolongan Allah. Jadi Rasulullah mendapatkan kemenangan dan kemenangan di perang Badar, di perang Hunain, di perang apa? Khaybar, di perang-perang lainnya ya. Kemudian dapat lagi nikmat menduduki kota Mekah. Ini adalah nikmat yang kedua. Kemudian yang ketiga, nikmat berbondong-bondongnya orang masuk ke dalam Islam. Karena ini ada 3 kenikmatan, maka Allah memerintahkan beliau untuk yang pertama adalah bertasbih. Yang kedua, banyak mengucapkan hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, banyak beristighfar. Nah, tinggal kita ini berapa ya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sampai usia kita sekian banyak. Kalau kita sudah bisa menghitung nikmat itu berupa ini, itu, dan seterusnya, maka seharusnya kita mengimbangi juga syukur kita kepada Allah dengan lebih banyak daripada yang Allah memerintah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang turunnya surat Al-Fatah atau An-Nasr ini ada cerita yang menarik, mengharukan. Pertama, setelah surat ini turun, Rasulullah membacakannya di hadapan para sahabat. Yang di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Al-Abbas, paman Rasulullah, ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Begitu Rasul membacakan surat itu, mereka gembira, ya, menyambutnya dengan gembira, senang sekali. Hanya saja paman beliau yang namanya Abbas ini tidak gembira, malah menangis. Rasulullah bertanya kepada Abbas, apa yang membuat engkau menangis, wahai pamanku? Kata beliau, ini saya memahami turunnya ayat ini adalah berita kematianmu, wahai Rasulullah. Artinya, karena nikmat-nikmat Allah sudah diberikan, dan Allah sudah menolongmu, dan sudah puncaknya yaitu penduduk Mekah masuk Islam,
dan diiringi dengan masuknya bangsa Arab ke dalam Islam dengan berbondong-bondong, itu artinya tugas engkau sudah selesai dan engkau segera ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjawab bagaimana? Saya tidak memahami kecuali apa yang kau fahami. Jadi saya pun memahami turunnya ayat ini, saya sudah dekat saatnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, pada masa Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah, Sayyidina Umar itu sering mengajak Abdullah bin Abbas. Kalau tadi Abbas itu paman Rasulullah, ini putranya namanya Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas yang pada saat itu masih kecil. Tapi sering diajak kemana-mana oleh Sayyidina Umar. Bayangkan anak kecil dibawa oleh orang sangat ditakuti, sangat dihormati. Ya. Sehingga para sahabat banyak yang iri. Ini apa-apaan ini anak-anak kecil kok diajak kemana-mana, diajak berkumpul dengan orang-orang besar. Saya kan juga punya anak. Saya juga ingin kalau anak saya ajak. Setelah Sayyidina Umar mendengar perkataan-perkataan mereka itu, beliau mengatakan, Ibnu Abbas, kamu akan tahu, ya, akan tahu kenapa saya mengajaknya untuk duduk bersama orang-orang besar. Akhirnya pada suatu hari Rasulullah mendatangkan para pembesar dari tokoh-tokoh perang Badar, ya, didatangkan. Kemudian Abdullah bin Abbas dipanggil. Abdullah bin Abbas itu ya memang cerdas sekali, ya. Dipanggil itu dia paham. Mesti ada apa ini, ya. Setelah Abdullah bin Abbas datang, Sayyidina Umar mencoba menanyakan tentang turunnya surat An-Nasr. Wahai sahabat-sahabat Nabi, saya mau tanya, apa yang kau pahami dari surat An-Nasr? Idza jaa nasrullahi wal fath. Di antara mereka menjawabnya sederhana sekali, ya. Ya pokoknya Allah menyuruh supaya Rasulullah bertasbih dan bertahmid dan beristighfar setelah turunnya pertolongan Allah. Masa itu. Ya. Yang lain diam, tidak ada yang berani menjawab. Kemudian Sayyidina Umar mengalihkan ke Ibnu Abbas. Bagaimana menurut engkau, wahai Ibnu Abbas? Kalau saya memahami bahwa turunnya surat An-Nasr ini adalah berita kewafatan Rasulullah. Berita dekatnya kematian Rasulullah. Kata Sayyidina Umar, saya pun memahami seperti itu. Akhirnya sahabat-sahabat itu banyak yang keceleh, ya, malu, ya. Ternyata itu sebabnya Sayyidina Umar sering mengajak anak kecil itu bersama beliau. Karena pada akhirnya Sayyidina Ibnu Abbas itu ahli tafsir, ahli tokoh terbesar untuk tafsir Al-Quran di kalangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abdullah bin Abbas. Ya. Selanjutnya keterangan-keterangan yang penting tentang
surat An-Nasr. Di ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran itu menerangkan tentang apa surat yang pertama kali turun, surat yang terakhir turun, dan seterusnya. Nah, untuk surat yang terakhir turun, atau ayat atau surat, pokoknya firman Allah yang paling akhir turun, ada yang mengatakan yaitu surat An-Nasr. Ada yang mengatakan yang terakhir al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ada juga yang mengatakan bahwa yang terakhir turun itu adalah firman Allah wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Ya. Nah, ini akhirnya semuanya itu bisa dibetulkan ya dengan rincian seperti ini. Setelah turunnya surat setelah turunnya surat An-Nasr, dan ini adalah surat yang secara utuh satu surat turun terakhir ya. Rasulullah itu masih hidup selama 60 hari. Beliau dalam 60 hari itu sudah tidak pernah ketawa. Tidak pernah kelihatan gembira. Ya, karena sudah tahu betul bahwa ajalnya sudah dekat. Kemudian turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Seterusnya, ini adalah ayat tentang hukum-hukum. Tentang halal dan haram. Syariat lah kurang lebihnya ya. Nah, setelah itu Rasulullah masih hidup 80 hari. Kemudian turun ayat Al-Kalalah di akhir surat An-Nisa. Qulillahu yuftikum fil kalalah. Rasulullah setelah itu masih hidup selama 50 hari. Kemudian turun lagi ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Setelah itu Rasulullah masih hidup 30 hari. Terakhir turun ayat wattaqu yawman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Masyaallah. Arti ayat bagaimana ya? Takutlah kamu pada suatu hari. Di hari itu kamu semuanya dikembalikan kepada Allah. Takutlah, bertakwalah kamu menghadapi suatu hari kamu dikembalikan ke hadirat Allah. Betul-betul ayat ini mengingatkan kematian ya. Setelah itu Rasulullah SAW hidup hanya 21 hari. Inilah keterangan-keterangan menarik yang kita dapatkan dari surat An-Nasr. Tapi yang paling harus kita kenang, kita kesankan, kita ingat terus, yaitu kita ini apabila sudah tua, maka hendaklah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Banyak bertasbih, banyak bertahmid, banyak beristighfar. Mudah-mudahan itu semuanya bisa kita lakukan sebagai pengamalan
surat An-Nasr. Karena izin sesungguhnya turun ya ke Rasulullah juga untuk kita semua. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.